Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat kita semua. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang manajemen keuangan. Nah, di mana saya sendiri sebagai moderator, saya Nike. Saya Muhammad Rizky Spenvaldo sebagai pemateri pertama. Saya Dian Asyusana Madani sebagai pemateri kedua. Saya Diva Rahmadani sebagai pemateri 3. Saya sebagai pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan pemaparan materi pertama oleh rekan saya Aldo. Baik semuanya. Jadi di sini saya mau mempresentasikan tentang beberapa pendapat para ahli mengenai manajemen keuangan dan pengertian manajemen keuangan secara umum. Jadi setiap ahli itu punya point of view masing-masing, tapi kalau kita lihat lebih dalam, semuanya sebenarnya saling melengkapi. Jadi mulai kita bahas sekarang. Manajemen keuangan secara umum. Jadi, manajemen keuangan itu proses mendapatkan, menggunakan, mengelola, dan mengontrol dana perusahaan secara efisien dan efektif supaya nilai perusahaannya bisa maksimal. Jadi bukan sekedar uang yang keluar masuk, tapi benar-benar gimana uang itu dipakai dengan tepat. Lalu di sini ada definisi manajemen keuangan menurut para ahli. Yang pertama itu di sini Liefman. Jadi Liefman itu fokus pada penyediaan dan penggunaan uang untuk memperoleh aktiva. Contoh sederhananya itu kayak toko kelontong yang meminjam uang untuk membeli kulkas es krim. Lalu di sini ada menurut Erlina SE. Jadi Erlina SE itu lebih menekankan fungsi keuangan, gimana cara memperoleh dana atau bahasa Inggrisnya raising fund, dan gimana menggunakan atau allocation of fund. Nah, jadi contohnya tuh kayak perusahaan yang mengambil pinjaman bank untuk membeli mesin baru. Lalu di sini sebenarnya ada Prawironegoro. Jadi menurut Prawironegoro, manajemen keuangan itu menekankan pentingnya mendapatkan modal semurah-murahnya dan menggunakan seefektif mungkin untuk menghasilkan laba. Nah, jadi contohnya itu kayak memilih pinjaman dengan bunga 8% daripada yang sebesar 12%. Terus di sini ada Bambang Rianto. Jadi menurut Bambang Rianto, dia melihat manajemen keuangan itu sebagai aktivitas memperoleh dana dengan biaya minimal lalu menggunakannya dana itu secara efisien. Contohnya, kayak startup yang membeli investor yang memberi modal tapi tidak minta kontrol secara penuh. Lalu di sini ada Agus Sartono. Jadi menurut Agus Sartono, manajemen keuangan itu mengaitkannya dengan pengalokasian dana ke investasi secara efektif sekaligus mengumpulkan dana untuk pembiayaan. Jadi contohnya itu kayak membeli saham dan menahan laba atau keuntungan untuk ekspansi gudang. Selanjutnya ada Weston dan Copeland. Jadi menurut Weston dan Copeland, manajemen keuangan itu lebih menekankan pada 3 hal penting, yaitu keputusan, investasi, dan pembiayaan, keputusan investasi, pembiayaan, dan dividen. Jadi contohnya itu kayak membagi keuntungan ke pemegang saham atau menahan untuk ekspansi. Lalu di sini ada Kashmir. Jadi menurut Kashmir, manajemen keuangan itu menjelaskan tentang mendapatkan dananya, mengelola dana, dan mengelola aset. Untuk contohnya kayak warung yang mengelola pinjaman bank, terus mengatur kas harian, dan membeli kursi tambahan. Di sini ada
James Van Horn dan J.L. Massey. Jadi menurut James Van Horn dan J.L. Massey, mereka melihat manajemen keuangan itu semua aktivitas terkait perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva sebagai bagian dari manajemen keuangan. Jadi contohnya itu kayak mengatur kas untuk bayar gaji dan sekaligus menyiapkan investasi baru. Lalu di sini ada Suat Husnan dan Eni Pujiastuti. Jadi, menurut mereka, manajemen keuangan itu menekankan pada pengaturan kegiatan keuangan yang mencakup perencanaan, analisis, dan pengendalian. Lalu contohnya tuh kayak membuat anggaran tahunan, terus mengevaluasi penggunaan dana, dan mengontrol arus kas. Baik, kalau kita lihat dari semua point of view menurut para ahli masing-masing tadi, intinya tujuannya itu sama. Jadi manajemen keuangan itu soal gimana dana dikelola dengan cara bijak, efisien, sama strategis. Jadi supaya perusahaan itu bisa mencapai tujuannya dan nilainya bisa terus meningkat. Nah, itu dia tujuannya. Baik, untuk pemateri selanjutnya, Baik, saya akan melanjutkan fungsi manajemen keuangan. Keputusan investasi menemukan dana dialokasi ke aset apa, fokus pada aktivitas. Ulang-ulang. Fungsi manajemen keuangan. Bagian 1, keputusan investasi. Menentukan dana dialokasikan ke aset apa, berfokus pada aktiva lancar seperti kas, persediaan, dan aktiva tetap seperti gedung dan mesin. Contohnya, memilih buka cabang baru daripada membeli mobil operasional. Kedua, keputusan pendanaan. Menentukan sumber dana utang jangka pendek, utang jangka panjang, modal sendiri, menentukan struktur modal optimum untuk biaya minimal dan aman. Contohnya seperti memilih pinjaman bank 500 juta, bunga rendah daripada menjual saham. Yang ketiga, keputusan dividen. Menentukan proporsi laba dibagikan dan ditahan. Contohnya seperti laba 1 miliar, 40% dibagi pemegang saham, 60% ditahan untuk ekspansi perusahaan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Baiklah, saya akan melanjutkan tujuan manajemen keuangan. Pertama, tujuan manajemen keuangan seperti menjual produk dengan margin keuntungan tinggi. Kedua, kelangsungan hidup perusahaan. Contohnya bisa kita dapat seperti menyimpan data darurat untuk menghadapi krisis. Ketiga, tanggung jawab sosial. Contohnya seperti program CRR untuk pendidikan masyarakat sekitar. Selanjutnya, saya serahkan ke materi 4. Baik, selanjutnya mengenai tentang tugas pokok manajemen keuangan. Pertama itu adalah perencanaan dan peramalan. Perencanaan dan peramalan ini merupakan fondasi utama manajemen keuangan. Tanpa langkah ini, perusahaan ibarat berjalan tanpa arah. Risiko kekurangan dana atau terjebak utang akan meningkatkan drastis. Perencanaan itu berarti menyusun anggaran tahunan yang mencakup seluruh pos pengeluaran, mulai dari gaji karyawan, pembelian bahan baku, biaya operasional, hingga operasi promosi dan pengembangan produk baru. Sementara peramalan itu bertujuan untuk memprediksi kondisi keuangan di masa depan dengan mempertimbangkan tren ekonomi, fluktuasi harga bahan baku, perubahan kurs, dan perilaku konsumen. Proses ini tidak hanya
bersifat teknis, tetapi juga harus strategis. Dengan peramalan yang matang, perusahaan bisa menyesuaikan strategi investasi, menyiapkan cadangan kas, dan mengantisipasi risiko eksternal yang tidak terduga. Perencanaan dan peramalan yang solid akan membentuk fondasi keputusan-keputusan keuangan berikutnya. Kita ambil contoh misalnya, seorang mahasiswa ingin membeli laptop untuk keperluan kuliah tahun depan. Dia memperhitungkan pemasukan dari uang saku, tabungan, dan pekerjaan paruh waktu. Sekaligus memperkirakan pengeluaran itu mendadak, seperti transportasi atau biaya kesehatan. Dengan perencanaan dan prediksi yang matang, ia bisa menabung jumlah yang tepat setiap bulannya. Sehingga ketika tiba waktunya untuk membeli laptop, dana tersedia tanpa hutang. Sama halnya dengan perusahaan. Menyusun anggaran tahunan agar mampu membayar gaji, membeli bahan baku, dan menjalankan promosi tepat waktu. Yang kedua, keputusan investasi dan pembiayaan. Keputusan investasi dan pembiayaan adalah titik penting di mana manajer keuangan menentukan arah pertumbuhan perusahaan. Keputusan investasi memilih proyek atau aset mana yang memberikan keuntungan yang maksimal dan selaras dengan strategi jangka panjang. Sementara pembiayaan itu menentukan dari mana dana diperoleh, baik dari laba ditahan, pinjaman bank, penerbitan obligasi, atau penjualan saham. Setiap pilihan memiliki konsekuensi berbeda terhadap risiko likuiditas dan beban perusahaan. Tentu, keputusan ini membutuhkan namanya analisis yang mendalam, termasuk perhitungan proyeksi arus kas, risiko, dan potensi keuntungan. Pilihan yang salah bisa menghambat pertumbuhan, atau bahkan mengancam langsung kepada proses siklus dari perusahaan. Kita ambil contoh misalnya, seorang mahasiswa yang ingin membuka kedai kopi mini harus menentukan sumber modalnya. Apakah menggunakan tabungan sendiri, meminjam dari teman, atau mungkin mengambil pinjaman bank. Tabungan sendiri aman, tapi terbatas. Pinjaman ke teman mungkin bisa lebih fleksibel, tetapi ada tanggung jawab moral. Untuk pinjaman bank besar, tapi ada bunga dan jangka waktu. Pilihan ini mirip dengan perusahaan. Membeli mesin baru dengan laba ditahan atau pinjaman bank memerlukan analisis risiko, keuntungan, dan kelangsungan arus kas. Yang ketiga, koordinasi dan pengendalian. Koordinasi dan pengendalian ini memastikan penggunaan dana itu efisien dan arus kasnya tetap sehat. Tanpa koordinasi antar divisi satu dengan divisi lain mungkin bisa menghabiskan anggaran yang berlebih, sementara divisi lain mungkin ada yang kekurangan. Pengendalian ini membantu bagaimana kita memonitor realisasi anggaran itu dan memastikan setiap pengeluaran itu sesuai dengan rencana. Sehingga apa? Sehingga perusahaan tampak sehat di laporan laba rugi, sekaligus arus kasnya tidak bermasalah. Koordinasi juga memperkuatkan strategi perusahaan. Contohnya misalnya divisi produksi dan pemasaran. Itu perlu menyinkronkan pengeluaran untuk kampanye promosi agar biayanya tidak membengkak. Sementara divisi keuangan dia memantau arus kas untuk mencegah krisis likuiditas. Kalau kita ambil contoh di kehidupan sehari-hari, misalnya di dalam sebuah keluarga, orang tua mengatur belanja bulanan, cicilan rumah, listrik, dan tabungan anak. Jika belanja bahan makanan terlalu banyak tanpa menyesuaikan anggaran untuk cicilan atau tabungan, mungkin uang bisa habis sebelum akhir bulan. Dengan koordinasi dan pengendalian yang tadi disampaikan, semua kebutuhan itu terpenuhi tanpa mengorbankan pos-pos yang lain. Prinsip yang sama juga diterapkan pada perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara divisi dan efisiensi penggunaan dana. Yang keempat, terkait dengan
hubungan dengan pasar keuangan. Hubungan dengan pasar keuangan. Manajer keuangan itu juga harus menjalin hubungan dengan pihak eksternal. Contohnya seperti bank, investor, dan pasar modal. Hal ini penting karena perusahaan sering membutuhkan akses dana tambahan untuk ekspansi, inovasi, dan operasional. Hubungan yang baik itu mencerminkan kredibilitas dan reputasi perusahaan yang memudahkan akses modal di masa depan. Selain mencari dana, manajer keuangan itu juga menggunakan hubungan ini untuk meminimalkan biaya modal dan risiko. Kredibilitas bunga pinjaman, kredibilitas perusahaan mempengaruhi tingkat bunga pinjaman, minat investor, membeli saham, atau keberhasilan penerbitan obligasi. Dengan demikian, hubungan dengan pasar keuangan itu bukan hanya sekedar soal dana, tetapi juga soal reputasi dan kepercayaan jangka panjang. Kita ambil contoh misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang mahasiswa yang ingin mengembangkan usaha makanan ringan, tapi modalnya sendiri tidak cukup. Mungkin dia bisa meminjam ke teman atau keluarganya. Kepercayaan mereka menentukan apakah pinjaman itu diberikan. Sama halnya dengan perusahaan. Investor menilai kredibilitas perusahaan sebelum dia mau menanamkan modal. Telkom Indonesia misalnya berhasil menerbitkan obligasi global karena investor yakin perusahaan ini mampu mengelola dana dengan baik dan menghasilkan keuntungan. Jadi, keempat tugas pokok ini sebenarnya saling berkaitan. Perencanaan dan peramalan itu membentuk arah strategis perusahaan. Keputusan investasi dan pembiayaan itu menentukan pertumbuhan dan risikonya. Koordinasi dan pengendalian menjaga efisiensi, likuiditas, dan sinergi antar divisi. Serta hubungan dengan pasar keuangan. Dia memastikan perusahaan memiliki akses dana dan membangun reputasi. Jika dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya, prinsip ini mirip dengan bagaimana kita menabung, membuat keputusan finansial, mengatur pengeluaran, dan membangun kepercayaan dengan orang-orang yang memberi kita pinjam uang. Semua langkah ini membutuhkan perencanaan pastinya, analisis, koordinasi, dan tanggung jawab agar keputusan keuangan ini efektif dan berkelanjutan. Lanjut mengenai prinsip manajemen keuangan. Yang pertama adalah konsistensi. Konsistensi ini apa? Konsistensi ini adalah fondasi agar kebijakan keuangan perusahaan itu berjalan stabil dan dapat dievaluasi dari waktu ke waktu. Tanpa konsistensi, perubahan kebijakan yang terlalu sering membingungkan stakeholder atau pemangku kepentingan mengganggu perencanaan jangka panjangnya dan menimbulkan ketidakpastian. Konsistensi ini bukan berarti kaku, tetapi perusahaan tetap bisa melakukan adaptasi. Setiap perubahan harus jelas alasannya dan didukung dengan data-data. Contohnya misalnya, kita bayangkan dalam seorang keluarga dia menabung 500.000 setiap bulannya dana pendidikan anaknya. Dengan konsistensi, mereka bisa memantau perkembangan tabungannya, mengevaluasi apakah targetnya tercapai atau tidak, dan membuat keputusan tambahan jika ada kebutuhan yang mendesak. Sama halnya dengan di perusahaan. Konsistensi ini terlihat dari penyusunan laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi atau PSAK setiap tahun. Investor pastinya akan lebih percaya ketika data kinerjanya perusahaan dapat dibandingkan dari periode ke periode. Selanjutnya yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas itu bukan sekedar kewajiban administratif. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan profesional. Setiap keputusannya, setiap penggunaan dananya harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terkait, baik pemegang saham, manajemen, regulator, dan publik. Akuntabilitas ini meningkatkan kredibilitas perusahaan dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Contohnya, seorang anak yang diberi uang jajan mingguan harus bisa menjelaskan kepada orang tuanya bagaimana uang itu digunakan. Jika tidak, mungkin orang tuanya mungkin kehilangan kepercayaan
dan menahan pemberian uang berikutnya. Dalam perusahaan begitu juga, akuntabilitas ini diterapkan misalnya pada penggunaan dana PMN oleh perusahaan BUMN. Laporan harus jelas, transparan. Jika akuntabilitasnya lemah, publik bisa menilai perusahaan ini tidak profesional dan berisiko kehilangan investasi. Yang ketiga, transparansi. Transparansi ini berarti keterbukaan informasi keuangan agar semua pihak memiliki akses yang sama dan bisa membuat keputusan berbasis datanya. Transparansi ini mencegah adanya manipulasi, misinformasi, dengan masyarakat media dan investor. Selain itu, transparansi ini adalah alat untuk menjaga kepercayaan publik karena pihak eksternal tahu perusahaan tidak menyembunyikan kondisi yang sebenarnya. Contohnya, suami istri misalnya mencatat seluruh pengeluaran bulanan di buku catatannya bersama. Dengan cara ini mungkin keduanya tahu persis kondisi keuangan keluarganya, dapat merencanakan pengeluarannya berikutnya secara realistis. Di dunia koperasi misalnya, transparansi ini diwajibkan melalui laporan triwulan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia, memungkinkan investor membuat keputusannya berdasarkan informasi yang faktual, bukan rumor atau spekulasi. Yang keempat adalah kelangsungan atau viability. Prinsip kelangsungan ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran agar perusahaannya tetap bertahan dalam jangka panjang. Kelangsungan bukan hanya soal untung atau rugi, tetapi memastikan arus kasnya sehat, likuiditasnya terjaga, dan risiko keuangannya itu terkendali dan stabil. Perusahaan yang hanya fokus pada pertumbuhan cepat, tapi mengabaikan kelangsungan berisiko gagal ketika kondisi pasar berubah. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya, jika penghasilan bulanan seorang keluarga kisarannya 3 juta, tetapi pengeluarannya sebesar 4 juta. Keluarga tersebut akan berutang dan sulit untuk menabung. Begitu juga dengan startup yang membakar modal terlalu cepat juga menghadapi masalah yang sama. Meski produksinya bagus, cash flow-nya negatif, membuat operasional berhenti. Oleh karena itu, manajemen keuangan menekankan bagaimana strategi yang seimbang antara pertumbuhan dan sustainability atau keberlanjutan. Yang kelima, integritas. Integritas ini adalah prinsip moral dan profesional yang menjamin kejujuran, ketepatan, dan kelengkapan dalam penyusunan laporan keuangan. Tanpa integritas, laporan keuangan dapat dimanipulasi oleh stakeholder dan seluruh pemangku kepentingan, mempengaruhi keputusan investasinya atau menutupi masalah internal. Integritas juga mempengaruhi budaya organisasi, karena setiap karyawan akan meniru perilaku etis yang dipraktekkan oleh manajemennya. Contohnya misalnya, anak yang jujur melaporkan uang jajannya menunjukkan integritas. Dalam dunia bisnis juga begitu. Kasus Enron di Amerika. Ada pelajaran ekstrim. Laporan keuangan dipoles agar terlihat sehat. Padahal perusahaannya rugi besar. Akibatnya apa? Akibatnya ribuan karyawannya kehilangan pekerjaan dan investornya merugi atau defisit. Ini penting menekankan bahwa integritas itu bukan pilihan, tetapi fondasi keberlanjutan perusahaan. Yang keenam, pengelolaan dana atau stewardship. Stewardship ini berarti mengelola dana perusahaan sebagai amanah. Manajemen keuangan bertanggung jawab penuh menggunakan dana untuk tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan pribadinya. Pengelola dana ini memastikan dananya dimanfaatkan secara efisien, prioritas jelas, dan semua alokasi dananya itu mendukung tujuan strategis perusahaan. Contohnya, keluarga menggunakan tabungan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
atau pendidikan anak, bukan untuk membeli barang pribadi yang mewah yang tidak terkait kepentingan keluarga. Begitu juga di perusahaan, misalnya di Freeport Indonesia, menggunakan dana CSR untuk membangun sekolah dan fasilitas kesehatan di Papua. Pengelolaan dana yang bertanggung jawab menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan reputasi perusahaan. Yang terakhir adalah mengenai standar akuntansi. Prinsip ini menekankan bagaimana kepatuhan pada standar akuntansi resmi, misalnya PSAK di Indonesia. Standar ini menjamin laporan keuangan kita itu dapat dipercaya, dapat dibandingkan antar periode dan antar perusahaan, serta mendukung analisis yang objektif. Tanpa standar, laporan keuangan menjadi subjektif dan sulit dievaluasi secara profesional. Contohnya misalnya menulis catatan pengeluaran rumah tangga dengan format konsisten tiap bulan membuat evaluasi lebih mudah. Begitu juga dengan perusahaan besar seperti Indofood misalnya, menyusun laporannya sesuai dengan PSAK dan diaudit oleh kantor akuntan publik independen. Investor baik domestik maupun internasional dapat menilai kinerja perusahaan ini secara objektif dan menentukan keputusan yang tepat. Jadi, jika disatukan tujuh prinsip ini sebenarnya sering terkait. Pertama, konsistensi dan akuntabilitas itu membangun fondasi yang dapat dipercaya. Transparansi dan integritas itu menjaga kejujuran dan keterbukaan. Kelangsungan memastikan perusahaan tetap hidup dan adaptif. Stewardship atau pengelola dana memastikan dana dapat digunakan secara tepat sasaran, dan standar akuntansi memberikan kerangka formal yang memungkinkan evaluasi objektif. Bersama-sama prinsip ini memastikan keputusan keuangan bukan hanya tepat secara angka, tetapi juga etik, berkelanjutan, dan kredibel di mata stakeholder atau pemangku kepentingan. Sekian dari bagian materi saya, lebih dan kurang saya memaafkan, dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya ada di aktivitas manajemen keuangan. Secara umum, ada 3 aktivitas utama, yaitu penggunaan dana, perolehan dana, dan pengolahan aset. Pertama, penggunaan dana atau disebut investment. Ini adalah kegiatan investasi baik pada aktiva finansial seperti saham, obligasi, dan deposito, maupun aktiva real seperti tanah, bangunan, dan mesin. Contohnya, perusahaan membeli tanah untuk membangun pabrik baru. Artinya, dana yang dimiliki digunakan untuk menghasilkan nilai tambah di masa depan. Kedua, ada perolehan dana atau financing. Di sini, aktivitas ini berkaitan dengan cara perusahaan mendapatkan sumber dana. Sumber dana bisa berasal dari internal seperti laba ditahan atau eksternal seperti pinjaman bank dari investor. Contoh, sebuah startup memperoleh dana dari angel investor. Ini penting untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan usaha. Ketiga, ada pengelolaan aset atau disebut aset manajemen. Setelah dana diperoleh dan digunakan, perusahaan harus mengelolanya secara efisien. Artinya, dana kas harus cukup untuk kebutuhan operasional, misalnya membayar gaji, seperti membayar gaji karyawan, berlebihan agar tidak mengendap. Pengelolaan aset baik akan menjaga likuiditas perusahaan. Kesimpulannya, ketiga aktivitas ini saling berhubungan untuk memastikan perusahaan berjalan sehat secara finansial. Dana diperoleh, digunakan secara tepat, dan dikelola seefisien mungkin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Kemudian, ringkasan inti. Manajemen keuangan adalah kegiatan mengelola uang, mulai dari mendapatkan, menggunakan, mengelola hingga mengontrolnya. Fungsi utamanya meliputi investasi, pendanaan, dan pembagian dividen. Tujuan utama manajemen keuangan ialah memaksimalkan laba, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, serta memenuhi tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, manajemen keuangan mencakup perencanaan, pengambilan keputusan, koordinasi,
dan hubungan dengan pasar keuangan. Ada beberapa prinsip yang harus dipegang, seperti konsistensi, akuntabilitas, transparansi, kelangsungan, integritas, stewardship, serta mengikuti standar akuntansi. Aktivitas manajemen keuangan terdiri dari 3 hal penting: penggunaan dana, perolehan dana, dan pengelolaan aset. Ketiga aktivitas ini saling mendukung agar keuangan perusahaan tetap sehat dan berkelanjutan. Baik, saya akan serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri atas penjelasannya. Dari paparan tadi, dapat kita simpulkan bahwa manajemen keuangan bukan sekedar mengatur uang masuk dan keluar, tetapi juga bagaimana dana diperoleh, digunakan, dikendalikan, serta dipertanggungjawabkan untuk keberlangsungan perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih, dan jika ada pertanyaan dari kami siap menjawab. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Malamnya